Nah, kita akan mulai cara untuk membuat basis data ataupun menyusun basis datanya. Itu Anda bisa klik kanan di layer lokasi yang titik ya, yang titik dulu terlebih dahulu. Anda klik kanan, pilih Open Attribute Table. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Apakah sudah muncul? Ya. Nah, setiap data yang ada di tabel ini yang kata Bapak tadi di teori, dia selalu berhubungan dengan data spasial yang ada di sini. Nah, ini contohnya Bapak klik ini, kliknya di samping sebelah kiri ini ya, pas di sini ya. Nah, dia terhubung. Nah, ini bisa kita tambahkan data baru, misalkan contohnya kita buat seperti Anda bikin Excel, cuman di Excel dia sudah tersedia tabelnya. Nah, di sini Anda seperti membuat tabel di dalam Word ya. Anda harus menambahkan kolom baru. Misalkan Anda mau menambahkan kolom keterangan ataupun nama, boleh misalkan ya. Klik tabel option ya. Tabel option ini yang ada di sini, ini yang Bapak goyang-goyangkan ini. Nih, tabel option ada di sini. Anda klik, coba Anda klik dulu tabel option, kemudian pilih add field. Nah, ini untuk menambah kolom atau field baru. Sudah? Nah, kalau misalkan berhasil, nanti akan keluar kotak dialog add field. Muncul kotak dialog add field seperti ini. Muncul. Ya. Oke ya. Yang tertinggal nanti Bapak ajari ya. Nanti terakhir. Bapak selesaikan dulu. Nah, namanya bagian name ini adalah judul kolom atau judul fieldnya. Judul kolom itu bisa tidak boleh ada spasi, dan panjangnya itu Bapak lupa berapa karakter, ada batasannya. Nah, jika Anda ingin nama kolomnya panjang, itu Anda bisa menggunakan format geodatabase, bukan format SAP, format filenya. Tapi itu nanti ya, kalau kalian membutuhkan nama kolom yang panjang. Nah, di sini kalau misalkan Anda mau buat nama kolom atau nama fieldnya, jangan terlalu panjang, disingkat-singkat saja. Misalkan di sini Bapak bikin nama ya, nama. Type-nya di sini ini ada artinya. Kalau rekan-rekan pilih short integer, ini biasanya adalah untuk tipe data berupa angka, tidak ada desimalnya di belakang. Kemudian jumlah angkanya sedikit. Nah, kalau agak sedikit lebih banyak, itu long integer di bagian type-nya. Ini adalah angka tapi tidak ada koma, tetapi jumlah ininya angkanya banyak. Nah, atau float ya. Float ini dia bisa berapa angka di belakang koma. Ini bisa desimal tapi tidak banyak desimalnya. Yang agak banyak ini double. Nah, double ini bisa beberapa angka di belakang koma, lebih banyak dari float. Nah, kalau misalkan bentuknya teks atau string ya, Anda bisa pilih teks. Nah, kemudian kalau bentuknya adalah waktu ya, Anda pilih date yang ini. Oke ya, karena ini kita membuat membuat datanya teks ataupun string, Anda pilih type-nya teks. Sudah? Nah, kemudian Anda pilih OK. Nanti akan muncul kolom baru di sini. Nah, ini kolomnya.
Lebarnya itu bisa disesuaikan. Seperti Anda menyesuaikan di Excel. Nah, nanti Anda klik di sini di bagian pojok kanannya ini. Nah, sini akan ada pengatur lebar kolomnya atau lebar filenya. Nah. Oke, sudah. Nah, bagaimana cara ngisinya? Ada dua cara. Cara yang pertama, Anda klik kanan di lokasi PT ini, klik kanan di layer lokasi PT sebelah kiri, kemudian edit feature, kemudian start editing. Jadi Anda harus start editing terlebih dahulu jika ingin memasukkan datanya kalau metode yang ini. Sudah? Nah, misalkan ini ya, fit 0 ini, yang bagian ini mau Anda isikan nama mantan Anda. Siapa nama mantan Anda? Misalkan siapa yang biasa menyakiti hati Anda? Ya, Aziz. Aziz playboy artinya ya. Aziz kita buat ya, Aziz. Nah, itu cara yang pertama. Nah, dia satu-satu ngisinya, satu. Nah, yang kedua misalkan siapa nama mantan Anda juga yang menyakiti, yang cewek misalkan. Nah, ya, siapa? Irna katanya. Irna. Ada Wirna katanya. Nah, kemudian setelah Anda ketikkan enter ya. Siapa lagi? Ira katanya. Nah, enter seperti ini. Jadi setelah diketik tekan enter, nanti dia akan ngisi seperti ini. Nah, setelah selesai, kalau saat selesai mengisi ini ya, datanya seperti ini, Anda klik editor, toolbar editor biasa, di stop editing atau langsung di save edit dulu atau langsung stop editing dulu, nanti yes. Nah, bisa Anda save dulu, nanti baru stop atau langsung stop di save edit. Nah, ini jadi rumahnya Aziz. Ya, tidak tahu mantan siapa ini, Irna. Nah, yang satunya lagi kita akan membuat metodenya itu langsung untuk satu ini ya, sekaligus. Nah, caranya bagaimana? Kita tambahkan lagi field baru atau kolom baru. Pilih tabel option, add field ya, tambah kolom baru. Misalkan kita buat alamat ya. Type-nya, hati-hati, type-nya itu teks ya, karena bentuknya nanti akan berupa string ataupun data teks. Kemudian oke. Nah, alamat misalkan. Kemudian Anda tambahkan lagi field baru, tambah klik tabel option, add field. Misalkan ini umur. Nah, karena umur ini hanya 2 digit angka nanti maksimal, tidak mungkin orang umurnya 100 tahun lebih kan, mantannya kan. Mantan Anda kan tidak mungkin umur 100 tahun lebih. Nah, paling 2 digit angka. Anda pilih short integer kalau yang umur. Ya, short integer saja. Ini nanti berpengaruh kepada penyimpanan data. Ya, kalau Anda pilih double, nanti bentuknya itu koma ataupun desimal. Anda pilih short integer untuk yang umur. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah? Nah, kalau Anda mau mengisi, misalkan alamatnya semuanya di mana ya mantannya ini? Ada di kabupaten, siapa yang sering banyak playboy atau playgirlnya? Kabupaten mana tuh? Pangkal Pinang ya? Oh, Bangka Barat ya? Oh, Bangka Barat ya, sesuai request Anda.
Semangat sekali bilang Bangka Baratnya. Kelihatan tersakiti benar kan oleh mantannya. Nah, Anda klik kanan, ya, klik kanan di alamat ini, di judul kolomnya. Untuk cara yang kedua itu tidak harus start editing. Nah, ini kita ngisinya misalkan datanya sama langsung. Klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Sudah? Nah, kita menggunakan fill kalkulator. Jadi untuk bentuk yang string, Anda harus mulai dengan tanda petik 2. Ya, untuk bentuknya string atau teks atau huruf itu bentuk harus diawali dengan tanda petik 2. Misalkan Bangka Barat ya. Jadi di sini banyak playgirl ataupun playboy, banyak buayanya nih. Buaya darat laki-laki, buaya darat betina di sini. Nah. Oke, sudah. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Bangka Barat diawali tanda petik 2, kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Sudah? Ya, sudah? Belum? Tanda petik 2. Tanda petik 2 ya, bukan tanda petik 1 2 kali. Nah, tekan shift, tanda petik 2. Bukan tanda petik. Ya, ini biasanya yang terjadi setiap tahun seperti itu. Tanda petiknya tanda petik 1 tapi 2 kali. Nah, itu tidak berhasil. Kemudian pilih OK. Nah, nanti dia akan otomatis terisi semua seperti ini. Nah, kalau sama ya, sama ininya, apa namanya, datanya. Misalkan semuanya ini berada di Bangka Barat semua. Oh ya, Bapak lupa. Untuk yang teks ya, teks seperti ini di fill properties itu hati-hati ya. Nanti di fill properties kalau misalkan datanya panjang, di length-nya untuk add fill yang bentuknya teks itu kalau 50 tulisan di sini artinya itu ada 50 karakter. Sebelum Anda buat fill-nya, Anda pikirkan dulu kira-kira isi karakternya 50 enggak? Plus dengan spasi ya, spasi. Hurufnya, angka itu totalnya 50. Nah, kalau misalkan agak panjang bisa diberi 1000, misalkan 1000 karakter. Nah, selanjutnya kita akan mengisi umur misalkan ya. Nah, cuman umur ini berbeda-beda, ada yang sama misalkan 2. Nah, caranya bagaimana? Anda penggunaan fill kalkulator bisa, kalau tidak Anda blok, itu dia akan mengisi semua. Misalkan Anda hanya ingin mengisi salah satu saja, ataupun cuma 2 saja atau 3. Jadi dipilih. Nah, bisa Anda klik dulu baris yang mau diisi, klik sekali, nanti dia akan terblok. Kemudian tekan Ctrl, kemudian klik baris yang lain seperti ini, nanti dia terblok seperti ini. Sudah? Sudah terblok belum? Sudah seling seperti ini? Nah, kalau sudah terblok, Anda klik kanan di umur, ya, umur ini di judul fill-nya, kemudian pilih fill kalkulator. Nah, karena ini angka bukan huruf, Anda tidak perlu mengisi ataupun mengetikkan tanda petik 2, langsung aja angka. Misalkan umurnya 20 tahun. Nah, langsung Anda ketik 20. Nah, kemudian Anda klik OK. Nah, nanti dia akan mengisi ataupun kolom yang Anda blok ataupun baris yang Anda blok akan terisi. Sedangkan yang tidak terblok itu tidak terisi dengan umurnya. Nah, selanjutnya bisa, kalau Anda mau satu-satu, Anda bisa klik
start editing. Misalkan yang ini ya, ini ternyata Aziz dan Wirna ini umurnya berbeda. Anda klik kanan di lokasi PT, kemudian pilih edit feature, kemudian start editing. Nah, nanti Anda isi satu persatu. Yang ini 21, yang ini 19 misalkan si Wirna ini. Nah, kemudian pilih editor, kemudian stop editing, yes. Nah, untuk mengisi basis datanya, untuk di titik itu juga bisa Anda terapkan di garis dan poligon. Nah, garis dan poligon untuk mengisi data buat kolom baru atau field baru itu pada dasarnya sama. Nah, cuman perbedaannya nanti akan Bapak tambahkan, kita akan menghitung luasan dan panjang dari garis. Nah, untuk coba kita hitung panjang dulu ya, panjang dari garis. Nah, klik kanan di lokasi LN, di layer lokasi LN Anda klik kanan, pilih Open Attribute Table. Nah, sudah terbuka. Nah, coba Anda tambahkan field baru, klik Table Option, kemudian Add Field. Ini coba namanya Anda buat panjang ya, karena garis hanya bisa mengukur panjang, underscore meter ya. Nah, untuk ininya, untuk type-nya, karena nanti kita maunya beberapa angka di belakang koma, itu Anda bisa pilih double biar lebih banyak komanya, presisi atau tingkat kepresisiannya tinggi. Nah, kemudian pilih OK. Nah, jika misalkan kita mau mengukur tetapi nggak mau ada bilangan desimal, Anda bisa pilih table option lagi, kemudian add field. Nah, namanya kita ganti misalkan panjang, tapi yang kali ini satuannya kilometer. Panjang underscore km. Ingat, jangan pakai spasi, underscore-nya jangan pakai spasi ya. Harus pakai underscore saja, karena di judul kolom atau judul field tidak boleh ada spasi. Nah, type-nya Anda pilih yang long integer aja. Nah, nanti dia tidak akan ada bilangan koma di belakang, tetapi dia bilangan bulat. Pilih OK. Nah, sudah ya. Nah, sudah keluar filenya. Cara menghitungnya itu Anda untuk yang meter, panjang underscore m ini atau meter ini, Anda klik kanan di judul kolomnya, kemudian calculate geometry. Sudah? Nah, propertinya di sini Anda pilih yang length. Ya, length artinya itu panjang. Unit ini Anda ganti ke meter. Sudah? Kemudian pilih OK. Nah, nanti dia akan menghitung panjang garis tersebut. Langsung keluar. Sudah? Nah, yang sebelah kanan di panjang underscore kilometer Anda klik kanan, sama pilih calculate geometry. Nah, yang ini propertinya length, cuman unitnya kilometer. Kemudian OK. Nah, nanti dia angkanya akan bilangan bulat seperti ini, tidak ada koma. Yang panjang meter ini ada komanya. Nah, untuk yang lain itu sama dengan yang titik ya. Misalkan mau nambah informasi apapun, nanti bisa buat kolom baru. Nah, ingat tidak semua
data vektor itu, atau baik itu garis ataupun poligon, bisa dihitung. Proyeksinya itu harus UTM ataupun proyeksi Mercator yang lain. Nah, kalau proyeksinya seperti ini, peta administrasi ini, nah ini adalah GCS WGS 1984 seperti ini. Dia tidak akan bisa ataupun tidak bisa dihitung. Nah, tapi kalau proyeksi awalnya Mercator itu bisa. Nah, sama dengan yang di ini poligon. Nah, Anda bisa klik kanan di layer poligon, pilih Open Attribute Table. Nah, tadi kita kan ngukur panjang. Nah, ini ngukur luas. Sudah? Nah, kemudian pilih Table Option, pilih Add Fill. Nah, ini luas. Anda ketikkan namanya luas underscore misalkan hektar ya. Nah, kalau mau jenis datanya itu adalah data desimal tetapi komanya tidak terlalu panjang, Anda type-nya pilih float. Di situ type-nya ada float, ada. Nah, kemudian oke. Yang satu lagi, tambah lagi fill baru, klik Table Option, pilih Add Fill. Name-nya ganti luas underscore meter persegi ya, M2. Type-nya Anda pilih double karena Anda mau angka ataupun koma yang jumlah angka di belakang komanya agak banyak. Anda pilih OK. Nah, sudah. Nah, klik kanan di bagian luas atau hektar di judul filenya di luas hektar ini. Kemudian pilih Calculate Geometry. Nah, propertinya ini area ya. Tadi kan length ya, ini area propertinya. Di kotak dialog Calculate Geometry ini, kemudian unit Anda ganti hektar. Kemudian pilih OK. Nah, nanti akan muncul luasannya. Nah, kemudian kita akan menghitung luas yang meter persegi. Klik kanan di judul filenya, luas meter persegi, kemudian Calculate Geometry, sama ini area. Cuman di sini karena ini meter persegi, Anda bagian unitnya Anda pilih square meter, artinya meter persegi. Kemudian pilih OK. Nah, coba Anda perhatikan jumlah angkanya atau jumlah koma ya. Jumlah angka di belakang komanya ini lebih banyak yang jenisnya double dibandingkan dengan yang float. Nah, misalkan ini Bapak ganti juga, Bapak hitung hektar ya. Ini juga akan sama. Nah, ini hektar ini, Bapak hitung. Tetap komanya lebih banyak dibandingkan yang sebelahnya, yang hektar juga. Ini cuma 1 atau 2 angka di belakang koma kalau float. Yang ini sampai berapa angka. Oke ya. Nah, nanti apa implikasinya? Implikasinya kebesar ukuran filenya. Kalau Anda pilih double, nanti koma angkanya banyak, datanya akan lebih besar.